Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sedulur. Kembali lagi sama aku Nafa dan ada juga Mas Aji di sini. Apa kabar Mas? Baik, Alhamdulillah. Ada cerita apa nih, Naf, malam ini? Ini Mas, ada kisah yang menurutku merinding banget dari cewek bernama Indah. Oke, gimana tuh, Naf, ceritanya? Jadi gini ceritanya. Kejadiannya ketika Indah kerja jadi pegawai toko baju di sebuah kota. Tokonya tuh nggak terlalu gede. Bentuknya letter U. Di ujung kanan ada kamar mandi. Di ujung kiri ada fitting room. Terus kacanya lebar-lebar dan ada 3 manekin yang dipajang. 2 di sisi kanan kiri pintu dan 1 di dalam dekat cermin full body. Sama ada beberapa manekin yang cuma kepala doang buat majang hijab. Kebayangkan Mas? Oke. Nah, jadwal kerjanya di situ ada 2 shift, pagi sama malam. Dan Indah ganti-gantian sama pegawai magang namanya Putri. Suatu hari, Indah kebagian shift malam. Pas maghrib, Indah berencana sholat di fitting room. Tapi, baru aja nyalain keran di kamar mandi, Indah dengar suara pintu toko dibuka. Dia langsung keluar dong, sambil ngucap template, silakan. Tapi apa coba? Gak ada siapa-siapa. Indah mikir, alah mungkin salah denger ya. Terus dia lanjut wudhu dan sholat. Selesai itu, ketika dia keluar dari fitting room, jantungnya tuh kayak tiba-tiba berhenti Mas. Matanya melotot kaget ngeliat manekin-manekin yang harusnya ngadep keluar. Itu entah gimana jadi ngadep ke arah fitting room semua. Kayak ada yang muterin gitu ya? Lah ya itu Mas. Oke. Astagfirullah, Indah nyebut. Sambil sedikit takut, dia benerin lagi posisi manekin-manekin itu. Itu 1. Nah, terus sekitar 2 hari setelahnya, Indah dapat shift malam lagi nih. Karena cuma ada 2 pegawai, jadi jadwal kerjanya ada yang beririsan dari jam 12 siang sampai 5 sore. Pas dia baru sampai toko, dia lihat si Putri lagi ganti baju pajangan di manekin yang di dekat pintu. Itu dibantuin gak tuh sama Indah? Dibantuin dong. Indah langsung ambil tugas ngegantiin hijab yang ada di manekin kepala. Lah, lagi fokus-fokusnya, tiba-tiba Allahu Akbar, kata Putri. Kenapa Put? Indah ngeliat Putri lagi nge-freeze gitu. Manekinnya ketawa Mbak. Muka si Putri
antara takut dan syok. "Ah, bercanda kamu," kata Indah. Terus Putri ngejawab, "Demi Allah, Mbak." Itu suara dari luar kali ya? Persis. Indah juga bilang begitu, Mas. Tapi tuh si Putrinya kekeh. Dia dengar suara ketawanya dari si manekin yang lagi dipakein baju itu. Untungnya, gak lama beberapa pelanggan datang. Indah kira Putri berhasil ke distract dari kejadian manekin tadi. Tapi sorenya, pas Putri mau pulang, dia tiba-tiba nanya, "Mbak, selama kerja di sini, emangnya gak pernah ada kejadian aneh ya?" Indah langsung keinget soal insiden manekin muter yang waktu itu. Tapi karena gak kepengen Putri ketakutan, dia ngebohong. "Gak ada, Put. Kenapa emang?" "Aku kok ada ya, Mbak?" "Itu yang tadi." "Bukan. Sebelumnya juga pernah." Raut muka Putri kelihatan serius banget. Indah langsung deg-degan. "Gimana emang?" "Waktu closingan, pernah Mbak. Pas aku mati-matiin lampu, tiba-tiba kepala manekin yang itu jatuh." Putri nunjuk salah satu manekin kepala di atas rak hijab. Indah berusaha ngendaliin raut mukanya. "Ya udah, gak usah dipikirin. Mungkin itu karena posisinya miring, Put. Terus ketiup kipas angin, jadi jatuh." Tapi Mas, gara-gara dengar cerita itu, entah kenapa Indah jadi selalu ngerasa ada yang ngawasin dia selama jaga toko sendirian. Lagu-lagu pop yang dia setel kayak gak ngaruh. Atmosfernya tuh tetap kerasa beda. Awalnya dia ngira, paling sugesti aja. Iya, kayak kita tuh kalau habis nonton film horor kan pasti jadi parno ya. Iya bener kayak gitu. Nah, terus sekitar jam 20.45, 15 menit sebelum toko tutup, Indah mulai nyicil beres-beres. Biar jam 9 teng nanti, dia bisa langsung gas pulang. Buang sampah, ngitung duit, nyatet pembukuan. Tapi Mas, pas banget di jam 21.00 datang satu cewek masuk. Mau gak mau, Indah layanin lah. Pamali ya kalau nolak pembeli ya. "Betul. Silakan," kata Indah. Cewek itu tuh pakai kerudung hitam dan gamis hitam. Dan jalannya tuh pelan banget. Masuk ke arah bagian dress. Indah nunggu sambil lanjut ngecek aplikasi kasir. Tapi ada 10 menitan hening. Gak ada suara hanger-hanger digeser atau apa kek, layaknya orang milih-milih baju. Terus Indah cek kan, ternyata
si cewek itu lagi ngaca ke cermin full body. Posisinya agak ngebelakangin Indah di meja kasir. Jadi, dia bisa lihat pantulan si cewek yang cuma diem aja, terus tatapannya kosong. Aneh banget ya. Iya kan? Tapi, lalu mata cewek itu ngegeser jadi natap si Indah. Terus Indah coba tanya, "Ada yang bisa saya bantu, Kak?" Habis itu, si cewek jalan ke arah dia dan nanya, "Kamar mandi ada?" Sumpah, suaranya lemes banget. Kayak orang sakit gitu, Mas. Terus sama Indah dianterin tuh ke kamar mandi. 5 menit, 10 menit, masih belum selesai. Kerannya sih nyala ya. Tapi sampai 30 menit, itu cewek nggak keluar-keluar. Di situ Indah udah gelisah banget. Pengen cepat-cepat pulang ke kos. Sebentar, jangan-jangan pingsan itu. Nah, takutnya begitu kan, Mas? Jadi Indah coba cek tuh. Ketika dia ngetok pintu kamar mandi, lah, pintunya malah kedorong dan kebuka. Disitulah Indah merinding sampai lemes saking deg-degannya. Karena ternyata kamar mandinya kosong. Wow. Tapi itu benar kerannya nyala? Nyala, Mas. Airnya aja itu sampai tumpah-tumpah dari bak. Udah tuh kan, habis itu Indah langsung ngambil tasnya, ngambil kunci gembok, dan cepet-cepet nutup rolling door. Bodoh amat, pembukuannya belum kelar. Dia bahkan gak sempat matiin lampu karena langsung pengen balik. Dari kejadian itu, Indah jadi selalu parno tiap dapat shift malam. Tapi dia masih belum mau cerita ke siapa-siapa, Mas. Apalagi ke si Putri. Dia gak mau ya bikin Putri ketakutan dan jadi resign. Indah pikir, selama belum ngeganggu secara fisik, ya dia masih bisa coba tahan. Singkat cerita, beberapa hari kemudian, ada satu kejadian yang benar-benar puncak ngerinya. Wah, kejadian apa tuh, Nov? Jadi ya, Mas, di malam Selasa, sekitar setelah maghrib, tiba-tiba Indah yang waktu itu lagi libur ditelepon sama bosnya. "Indah, ke toko sekarang ya." Suara bosnya kayak panik dan di belakangnya kedengeran berisik gitu. Ada apa, Bu?" "Udah, sini dulu. Cepet ya." Sampai sana, rolling door toko udah ditutup. Padahal belum waktunya tutup. Bingung dong si Indah. Ini ada apa ini? Nah, di dalam, Bu Bos lagi megangin Putri yang jempolnya
lagi dipencetin sama Pak Bos, suaminya. Tahu kan Mas, orang dipencetin jempolnya itu biasanya karena apa? Kesurupan? Iya, si Putri kesurupan. Wah, Muka si Putri di situ udah merah banget. Dia teriak-teriak, nangis, marah, campur jadi satu. Indah langsung baca doa sebisanya sambil bantu pegangin. Soalnya dia ngeberontak dan tenaganya gede banget. Sampai akhirnya 10 menit kemudian, setelah dicipratin air doa, Putri pingsan. Tapi katanya alhamdulillah udah sembuh. Nah, habis itu Bu Bos cerita nih. Jadi sore tadi, dia sama suaminya datang ke toko bawa lusinan baju-baju baru. Rencananya sekalian mau ngajak ngobrol Putri. Ada kesulitan gak? Dan lain-lain. Tapi si Putrinya pucet, kayak lagi sakit. Dia ngeluh juga perutnya nyeri. Ternyata lagi haid. Pas banget azan maghrib selesai, Putri izin ke kamar mandi. Nah, disitulah tiba-tiba dia gedor-gedor pintu. Teriak minta tolong kayak orang ketakutan. Katanya pintunya gak bisa dibuka. Akhirnya didobrak lah sama Pak Bos. Untungnya lagi gak ada pembeli tuh. Keluar-keluar, muka Putri tambah pucet. Ditanyain tadi kenapa, gak mau jawab. Sampai tiba-tiba dia nangis dan ketawa-ketawa sendiri. Pak Bos yang emang sedikit punya ilmu, nyoba baca doa ruqyah. Nah, makin dibacain, si Putri makin ngamuk. Ditanyain ini itu gak ngejawab. Sampai si Indah pun datang. wah, serem banget ya. Kok bisa gitu sih? Jadi, kalau kata iparnya Bu Bos, pas tokonya di Terawang itu emang auranya negatif, Mas. Dugaannya, ada yang ngirim sesuatu yang jahat buat ngeganggu omset toko. Dan ketika Putri udah sadar, dia juga gak mau ngasih tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam kamar mandi. Katanya gak mau nginget-nginget lagi, saking seremnya. Wallahu a'lam ya Mas. Nah, itu tadi kisah horor yang dialami Indah. Menurut Mas Aji gimana nih cerita kali ini? Horor ya, serem banget loh. Jujur, aku merinding nih ya. Temennya sampai kesurupan seperti itu ya. Iya kan, itu ngeri banget sih kalau sampai beneran gara-gara kiriman. Wah, oke deh. Terima kasih ya Mas Aji, udah nemenin aku lagi kali ini. Oke, sama-sama lah. Terima kasih juga buat yang udah mendengarkan. Semoga bisa menghibur kalian. Kalau kalian ada yang punya cerita horor dan pengen kita bacain, bisa kirim ke email yang ada di description box ya. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.